Memilih keyboard yang pas terkadang memang bikin cemas, entah keyboard mekanikal yang terkenal keras atau keyboard bisnis yang memang lebih empuk tapi kurang buas. Di video kali ini kita akan membahas keyboard hybrid berkelas yang katanya adalah penggabungan antara keyboard mekanikal dan keyboard rubber dome dengan Pegas. Tenang, nggak akan ada iklan tentang obat pemuas, melainkan full review tentang keyboard hybrid yang harganya nggak bikin susah napas. Ya udah, nggak usah kebanyakan omongan ampas, saya ucapkan selamat menonton. Budak popularitas. Hai guys, Handika di sini dan maaf kalau minggu kemarin saya nggak upload sama sekali karena saya baru pulang aja dari trip dan kemarin tidur, sekarang langsung review lagi. Karena terbiasa upload hampir setiap hari, kemudian nggak upload 1 minggu itu rasanya kayak ada yang kurang. Jadi ibaratnya itu kayak nggak ketemu pacar yang hampir ketemunya setiap hari, kemudian 1 minggu nggak ketemu, itu rasanya kayak ya aneh aja dan kayak ada yang kurang gitu loh. Kemudian saya berterima kasih banyak kepada teman saya Mara Desain yang sudah bantuin saya untuk upload video di DKID, dan sekarang Mara udah join lagi ke DKID. Jadi host DKID sekarang mulai dari sekarang akan ada 2, yaitu saya sendiri dan juga Mara Desain. So ya, terima kasih banyak buat Mara yang sudah menggantikan saya untuk mengupload video ketika saya tidak ada di sini. Hari ini adalah tanggal 3 yang seharusnya adalah tanggal dimana kita akan mengumumkan pemenang giveaway jaket ROG dan juga jaket Legend. Karena saya janjikan tanggal 3, cuman karena saya baru aja datang dan belum sempet ngecek lagi komen mana yang terbaik. Jadi saya minta maaf, untuk pengumuman giveaway-nya saya tunda mungkin 1-2 hari lagi dan beri kesempatan saya untuk mencari komen yang menurut saya terbaik untuk segmen di DKID. Jadi ya tunggu sebentar ya guys, 1 atau 2 hari aja, kasih saya waktu, oke? Oke, jadi hari ini kita akan mereview keyboard dari Razer, yaitu Razer Ornata Expert yang memiliki teknologi yang dinamakan Mecha Membrane. Buat yang belum tahu apa itu Mecha Membrane adalah perpaduan antara teknologi rubber dome dari keyboard bisnis biasa yang memiliki ciri khas empuk, nyaman, dan sangat enak lah pokoknya kalau digunakan dan tidak terlalu noise, dengan keyboard mechanical yang mempunyai ciri khas responsif, kuat, yang biasanya kan gamers itu menekannya sangat-sangat barbar gitu ya. Dipadukan dengan keyboard rubber dome yang sangat empuk, jadi ini adalah perpaduan antara keyboard mechanical plus keyboard rubber dome yang biasanya ada pada keyboard bisnis. Dan teknologi hybrid ini dinamakan dengan Mecha Membrane. Jadi anggap aja ini adalah keyboard mechanical tapi yang versi murah atau bukan full mechanical. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa support DKID dengan cara like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel DKID dengan cara klik tombol yang berwarna merah di pojok kanan bawah video. Subscribe-nya ini gratis kok. Dan dengan subscribe channel ini, kalian bisa berkesempatan memenangkan video 10 Pro original mingguan dari DKID, yang karena hari ini hari Sabtu, maka video pengumuman giveaway-nya akan kita masukkan di akhir video. Tapi saya minta jangan di skip videonya ya, biar kalian juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di video kita kali ini. Sekarang kita bahas keyboard Mecha Membrane dari Razer Ornata Expert ini. Razer Ornata Expert ini memiliki spesifikasi 10 tombol anti ghosting, individual backlit keyboard dengan warna hijau, kemudian memiliki desain ergonomik wrist rest, customable tombol macro recording, mid-high keycaps, dan spesifikasi lain yang bisa kalian baca lebih lengkapnya di website Razer. Dari segi desain, ketika lampu efeknya ini tidak menyala, menurut saya terlihat seperti keyboard warnet biasa dengan harga sekitar 60 ribuan. Tidak ada kesan gaming look, dengan desain font yang juga standarnya keyboard bisnis. Bahan materialnya juga overall plastik dengan dominasi warna hitam. Mungkin yang terlihat gaming hanya di bagian bawahnya yang bertuliskan Razer. Itu pun karena Razer memang sudah memiliki branding image dengan gaming. Dan terdapat juga garis cut kabel manajemen yang bisa membuat kabel terlihat lebih rapi. Kalau dari segi build quality, menurut saya sih standar ya, karena masih banyak beberapa bagian yang kerasa kopong dan kurang solid. Dan bahannya juga overall plastik, tidak ada besi atau metal. Dan keyboardnya ini juga cukup ringan. Tapi terlepas dari desain sleeper yang berpura-pura bukan keyboard gaming ini, ketika lighting efeknya ini menyala hijau warna khas dari Razer, kesan Razer yang sudah memiliki image gaming memang kerasa banget. Dengan 6 animasi lighting effect yang bisa kalian pilih melalui software Razer Synapse, seperti lighting effect breathing, repo, static, wave, starlight, dan lain-lain. Kemudian tombol keycapnya mid-high yang memang nyaman untuk menghentikan dalam jangka waktu yang panjang. Dan Razer Ornata Expert ini juga memiliki desain yang ergonomik dengan wrist rest yang menurut saya adalah wrist rest ternyaman di antara keyboard yang pernah saya review. Karena wrist restnya ini tidak terbuat dari hard case atau soft case yang keras, tapi dia berbahan dari busa yang dilapisi dengan kulit imitasi seperti ini dengan logo Razer yang ada di tengah, yang menurut saya juga cukup keren. Dan yang paling keren menurut saya adalah memasangnya itu nggak perlu slot-slot seperti pada keyboard Logitech. Jadi dia dipasangnya cukup segini aja, cukup seperti ini.
karena dia magnet, jadi masangnya itu benar-benar easy. Tinggal dipasangkan magnet seperti ini, dan ketika digunakan untuk mengetik, bagian ini benar-benar empuk dan sangat nyaman. Tetapi kekurangan dari bahan busa seperti ini menurut saya adalah karena tangan saya cepat basah, karena saya itu orangnya cepat sekali berkeringat. Jadi ketika digunakan, keringat akan meresap ke pori-porinya busa ini, dan lama-kelamaan dia akan bikin bau yang cukup menyengat. Jadi saran saya sih sering-sering di PP atau dikeringkan. Di PP itu dikeringkan ya bahasa Indonesianya, dikeringkan biar baunya itu nggak terlalu menyengat. Karena bau keringat itu lama-kelamaan ya kayak baju yang nggak dicuci tapi dipakai terus-menerus, kemudian keringatnya nyerap terus, itu kalau bahasa Jawanya bau apek. Sekarang kita akan mencoba membandingkan keyboard Razer Onata Expert Mica Membrane dengan keyboard mechanical gaming dari Motospeed CK62. Pertama tentu bedanya adalah di bagian switch. Keyboard mechanical memiliki switch yang memiliki karakter yang biasanya terletak di warna switchnya. Sedangkan keyboard Mica Membrane tidak memiliki switch, tapi di dalamnya ada rubber dome seperti ini. Cuman dari segi feel dan suara ketika ditekan, Mica Membrane ini memang agak mirip dengan mechanical keyboard. Tapi ya mirip loh ya, tapi bukan berarti sama. Tapi kalau saya pribadi, entah kenapa saya lebih suka keyboard Mica Membrane ketimbang keyboard mechanical dari Motospeed. Karena menurut saya keyboard mechanical Motospeed ini kerasa keras dan berisik. Namun Razer Onata Expert lebih enak aja dengan rubber dome karetnya yang empuk dan suara mechanicalnya yang tidak terlalu keras dan terdengar seperti elegan. Tapi ini adalah perspektif saya sebagai gamers yang kadang-kadang, yang ngegamenya itu cuman kadang-kadang kalau pas lagi bosen research tentang bahan review, saya ngegame. Nggak gamers dengan intensitas yang lebih tinggi. Dan saya menggunakan keyboard itu biasanya saya buat untuk ngetik, karena saya juga butuh script dalam membuat video. Jadi saya butuh keyboard dengan rasa yang sangat nyaman jika digunakan untuk mengetik, jadi bukan untuk gaming. Jadi kalau menurut saya keyboard Mica Membrane atau keyboard mechanical ya tergantung selera sih. Kalau saya sih sukanya karena digunakan untuk mengetik, saya sukanya yang keycapnya mid high yang tidak full high seperti kebanyakan keyboard mechanical. Jadi saya rasa nyaman aja kalau keyboard dengan keycap yang sangat pas di jari dan digunakan untuk mengetik jangka panjang itu empuk dan nggak terlalu keras. Oke guys, jadi cukup sekian video review tentang Razer Onata Expert dengan Mica Membrane kali ini, dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga sekitar 700.000, meskipun ada yang 1 juta, kalau nggak salah Onata Expert yang 1 juta itu adalah dengan fitur RGB, tapi yang harga 700.000 itu tidak memiliki fitur RGB, jadi single LED backlit dengan warna hijau seperti ini. Dan dengan harga 700.000 kalian sudah mendapatkan keyboard TKL full size lengkap dengan numpad, dengan desain ergonomik yang cukup nyaman, dengan wrist rest yang juga berbahan busa yang sangat empuk dengan easy to use magnetnya ini. Tapi kekurangannya menurut saya sih dia overall bahannya plastik, dan jadi dari segi build quality agak kurang solid dan kurang kerasa kuat. Dan kalau dibilang ini adalah keyboard mechanical, saya kurang setuju, karena keyboard mechanical itu ya nggak seperti ini, jadi suaranya lebih keras dan lebih kerasa kuat. Tapi ini lebih mirip ke keyboard bisnis dengan suara mechanical, jadi dia empuknya emang enak, tapi suara mechanicalnya juga ada meskipun tidak se-noise keyboard mechanical dan tidak sekeras keyboard mechanical. Jadi ini kalau digunakan untuk mengetik itu rasanya empuk banget seperti keyboard bisnis, cuman dia memiliki suara mechanical. Ya, tapi kalau dibilang mechanical, ini bukan mechanical. Ya mirip mechanical gitu aja lah ya. Dan keyboard Razer Onata Expert ini kalau dibuat ngegame yang cukup barbar, menurut saya sih agak terlalu kurang, karena dia hanya rubber dome, tidak memiliki switch seperti mechanical keyboard. Tapi kalau digunakan untuk mengetik dalam jangka waktu yang panjang dengan intensitas pressure tombol yang nggak terlalu keras seperti pada gaming yang biasanya kan kalau main game langsung gini-gini kan, itu mungkin nggak terlalu awet seperti keyboard mechanical. Cuman kalau digunakan untuk mengetik plus gaming yang jarang-jarang, menurut saya sih fine-fine aja. Tapi kalau saya disuruh milih keyboard mechanical atau keyboard Mica Membrane, saya pribadi lebih suka keyboard Mica Membrane karena saya jarang banget ngegame. Ngegame paling saya cuma di HP dengan PUBG Mobile, tapi jarang banget ngegame. Untuk game-game yang di PC, adapun mungkin hanya saya buat review yang mengambil data FPS dan juga suhu temperatur aja. Jadi kalau saya pribadi disuruh milih, saya akan lebih memilih keyboard Mica Membrane dibandingkan dengan keyboard mechanical dari Motospeed CK62 yang memiliki desain full height. Jadi menurut saya agak terlalu tinggi dan suaranya itu terlalu noise, dan karetnya itu agak terlalu keras kalau digunakan untuk mengetik dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau itu pendapat pribadi saya sih. Kalau kalian gamers atau suka dengan suara keyboard mechanical yang noise banget, kalian bisa memberikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, jadi sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang untuk Windows 10 Pro original minggu ini.
Saya minta maaf kalau minggu lalu tidak saya umumkan karena memang lagi ada urusan, jadi saya nggak bisa upload. Tapi Sabtu ini kembali lagi akan kita umumkan dengan video dari Sabtu yang 2 minggu lalu. Dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui comment picker. Pemenang Windows 10 Pro original minggu ini adalah IF Street. Kita cek dulu apakah sudah subscribe channel Dik ID. Wadaw, ini banyak banget subscription-nya ya. Alhamdulillah sudah subscribe Dik ID. Selamat kepada IF Street, Anda mendapatkan Windows 10 Pro original dari Dik ID. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM atau email Dik ID yang tertera di deskripsi. Buat yang belum menang, jangan berkecil hati karena Sabtu depan akan kita undi lagi. Oke guys, jadi cukup sekian aja video kita kali ini dan saya minta maaf kalau minggu kemarin nggak upload sama sekali. Dan saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.